Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Mertasari, saya semester 2 jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang komposisi atau pemajemukan, di mana ini adalah tugas mata kuliah morfologi. Oke, pertama yaitu pengertian dan ciri-ciri komposisi atau pemajemukan. Komposisi disebut juga pemajemukan atau perpaduan ialah proses penggabungan dua leksem atau lebih yang membentuk suatu kata. Hasil proses ini bisa disebut paduan leksem, kompositum atau kata majemuk. Menurut M. Ramlan, yaitu tahun 1985, pemajemukan adalah proses pembentukan kata melalui penggabungan dua buah kata yang menimbulkan suatu kata baru. Kemudian yang kedua, pemajemukan adalah proses pembentukan suatu konstruksi melalui penggabungan dua morfem atau kata atau lebih, yaitu menurut Samsuri tahun 1978. Pemajemukan adalah proses pembentukan kata melalui penggabungan morfem dasar yang hasil keseluruhannya berstatus sebagai kata yang mempunyai pola fonologis, gramatikal, dan semantik yang khusus menurut kaidah bahasa yang bukan pemajemukan. Ini menurut Harimurti Kridalaksana, yaitu tahun 1982. Kemudian, kompositum atau kata majemuk harus dibedakan dari gabungan kata yang biasa disebut frasa atau kelompok kata. Menurut Kridalaksana 1989, membedakan kompositum dari frasa sebagai berikut. Yang pertama, ketaktersisipan, artinya di antara komponen-komponen kompositum tidak dapat disisipi apapun. Misalnya, buta warna itu tidak bisa dibagi menjadi buta dari warna. Yang kedua, ketakterluasan. Artinya, komponen kompositum itu masing-masing tidak dapat diafiksasikan atau dimodifikasikan. Perluasan kompositum semua komponennya sekaligus. Misalnya, kereta api. Jadi, perkeretaan api. Yang ketiga, ketakterbalikan. Artinya, komponen kompositum tidak dapat dipertukarkan. Misalnya, Arif bijaksana hutan belantara, bujuk rayu, menjadi bijaksana Arif, belantara hutan, rayu bujuk. Selanjutnya yaitu komponen kompositum. Sebuah kompositum mungkin berupa gabungan kata dan kata atau semua komponennya berupa kata. Misalnya, rumah sakit, meja makan, panjang tangan, kamar gelap. Mungkin juga kompositum itu terdiri atas satu kata dan satu pokok kata sebagai unsurnya. Misalnya, daya juang, kamar kerja, kolam renang, lempar lembing, tusuk jarum. Ada pula kompositum yang terdiri dari pokok kata semua. Misalnya, jual beli, lomba renang, simpan pinjam, rebut, tawar. Di sini juga ada jenis kompositum. Pertama, menurut konstruksi unsurnya, kompositum dapat dibedakan atas. Yang pertama, kompositum atau kata majemuk simpleks ialah kompositum yang semua komponennya merupakan konstruksi sederhana atau satuan tunggal. Misalnya, anak sungai, daya juang, lemah semangat. Yang kedua, kompositum atau kata majemuk kompleks ialah kompositum yang semua atau salah satu komponennya berupa konstruksi rumit atau satuan kompleks. Misalnya, memukul mundur, menembak mati, ditembak jatuh, tertangkap basah, bersatu padu, di bumi hanguskan, penyebar luasan. Adapun menurut maknanya, kompositum dapat dibedakan atas. Yang pertama, kompositum non-idiomatis ialah kompositum yang maknanya sama dengan makna komponen-komponennya. Misalnya, alih tugas, gaji pokok, jago tinju, jual beli, kereta kuda. Yang kedua, kompositum semi-idiomatis adalah kompositum yang salah satu komponennya mengandung makna khas yang ada dalam konstruksi itu saja. Misalnya, anak angkat, banting harga,
tal tangan, harga diri, jual tampang. Yang ketiga, kompositum idiomatis adalah kompositum yang maknanya tidak sama dengan makna komponen-komponennya. Misalnya banting tulang, buah bibir, bulan madu, jantung hati, makan angin. Urutan proses dalam komposisi. Komposisi atau pemajemukan mungkin terjadi bersama-sama dengan reduplikasi dan afiksasi atau proses lainnya. Ada beberapa kemungkinan proses terjadinya. Pertama, komposisi terjadi serempak dengan pengulangan. Misalnya, hal ihwal, adat istiadat, lenggang-lenggok. Kedua, komposisi terjadi lebih dulu daripada pengulangan atau komposisi diikuti oleh pengulangan. Misalnya, anak-anak angkat meja-meja makan, kamar-kamar gelap. Yang ketiga, komposisi lebih dahulu terjadi daripada afiksasi atau komposisi diikuti oleh afiksasi. Misalnya, membanting tulang, berdarah dingin, melipat gandakan, disebarluaskan, penyalahgunaan. Keempat, komposisi diikuti pemendekan yang berupa akronim, singkatan, dan angka. Misalnya asal bumi menjadi asbun, peluru kendali menjadi rudal, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila menjadi P4, kaki 5 menjadi K5. Selanjutnya, tipe konstruksi kompositum. Menurut Krida Laksana tahun 1989 membagi kompositum atas 5 golongan atau tipe. Yang pertama, kompositum subordinatif substantif yang disebut tipe A. Yang kedua, kompositum subordinatif atributif yang disebut tipe B. Yang ketiga, kompositum koordinatif yang disebut tipe C. Yang keempat, kompositum berproleksem yang disebut tipe D. Yang terakhir atau yang kelima yaitu kompositum sintesis yang disebut tipe E. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.